70.000 umat, yang mana 70.000 umat tersebut yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka akan masuk surga tanpa dihisab. Pertanyaannya, masuk enggak kita dalam 70.000 itu? Sementara hitungan sahabat saja sebelum Rasulullah wafat itu jumlahnya kurang lebih ada sekitar 100.000 sahabat umat muslim yang ikut hidup bersama Rasulullah. Berapa? 100 ribuan. Jatah di sini kata Rasul 70.000. Masuk nggak? Nah, Pak RT gimana nih? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut catatan umat Islam saat ini dunia itu kurang lebih sekitar 2,2 miliar jiwa. 2,2 miliar jiwa sedunia loh. Sementara dalam hadis ini 70 berapa persen? Yadkhuluna jannah bighairi hisab. Yang 70.000 ini mereka masuk surga tanpa hisab-hisab. Mereka langsung masuk ke surga. Ini mu'titu kata Rasulullah SAW, aku dikasih hanya 70.000 umat yang mana mereka masuk surga tanpa dihisab. Sementara umat muslim saat ini jumlahnya 2,2 miliar jiwa. Mudah-mudahan meskipun sebanyak itu kita masuk ke dalam 70.000 itu. Amin ya rabbal. Ya. Penduduk Indonesia saat ini berapa? Sekitar 200 sekian juta jiwa. Ya. 80% umat muslim. Ya. Nah, 80% itu dari sekian 210 juta jiwa. Nah, adakah masuk ke situ? Ya Allah. Tapi jangan khawatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadis ini, "Fastajattu Rabbi azza wa jalla fazadani ma'a kulli wahidin sab'ina." Rasul dikasih jatah 70.000 umat, namun Rasulullah meminta kepada Allah. Fastajattu, kemudian aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi azza wa jalla fazadani, sehingga Allah menambahkan. Ditambah tuh bukan 70.000 orang, tapi Rasulullah minta ditambah. Kalau bisa ya Allah lebihkan, jangan 70.000. Fazadani, kemudian Allah menambahkan. Kulla wahidin, setiap orang dari jumlah 70.000 orang itu sab'in. Jadi berapa? Dari satu orang yang 70.000 itu, berarti insya Allah kita masuk dalam golongan orang yang disebutkan dalam hadis ini masuk surga tanpa amin ya rabbal. Nah, mudah-mudahan kita salah satu di antara dari 70.000 orang itu masuk surga tanpa dihisab. Hadis riwayat Ahmad an Abi Bakrin dari Abu Bakar. U'tiyat ummati syai'an lam yu'tahu ahadun minal umami. U'tiyat dikasihkan
Siapa umatku syai'an pada sesuatu lam yuto yang tidak pernah dikasihkan perkara tersebut. Siapa ahadun salah satu orang minal umami dari umat semua umat ayyaqulu indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada suatu keistimewaan di antara umat-umat yang lainnya dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan dalam hadis ini diberi keutamaan bahwa ketika ada musibah umat Rasulullah selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apa? Tapi kadang-kadang kita ngucapin innalillahi itu kalau ada orang meninggal. Ya, ketika ada musibah mati lampu malah teriak. Kemarin katanya waktu nuzulul Quran di sini mati lampu, akhirnya teriak kacau balau. Padahal itu musibah juga. Ucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di rumah malam-malam mati lampu, mama bukan ucapin Nah ini tidak dikasihkan kepada umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita kesandung batu ngucapin itu musibah. Ya. Itu ketipu. Siapa yang pernah ketipu 20 juta, 8 juta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu juga suatu musibah, ya. Bukan hanya ketika ada orang meninggal saja ucapin innalillahi itu. Kesandung batu, keiris pisau, innalillahi minimal astagfirullahalazim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rawa meriwayatkan pada hadis siapa Ibnu Mardiyah an Ibni Abbas dari sahabat Ibnu Abbas. Di hadisnya itu, ya. Setiap ada suatu kemusibahan, baik musibah berat, musibah ringan, ya, ucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harus memberikan kalian semua ajrahu pada buruhannya qabla ayyahifa sebelum kering apa urkuhu keringatnya, wa alimu dan harus memberikan info kepada mereka semuanya ajrahu terhadap nominal buruhannya, wa huwa dan adapun si apa itu ujroh itu fi amalihi di waktu ia sedang bekerja. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa Al-Baihaqi pelaku usaha bos. Ini hadis untuk Pak bos-bos ini yang punya punya karyawan, atau juga pemborong. Ini hadisnya nih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Baihaqi ini? Kamu sebagai pelaku usaha harus memberikan gaji, memberikan buruhan, memberikan ujroh kepada karyawanmu sebelum keringat itu kering. Gimana? Mereka sih? Ini tanggal 3. Para pemborong, pengusaha tuh yang ada di apartemen tuh di sebelah sana. Ya. Pemborong, baik pemborong jalan, diborong jalannya, pemborong bangunan, punya karyawan 4, 10 dan sebagainya. Jangan sampai ya
keringat pekerja itu sudah kering belum dibayar. Belum. Ada? Kenapa Pak? Oh kerjanya di AC. Aduh, kalah tuh hadis ieu teh meureunana. Kan bahasanya keringat, sedangkan kalau kerja di kantor nggak ada keringat. Aduh, berarti yang kerja di AC jangan masuk ke dalam kategori ini ya. Jadi yang kerja bangunan saja. Yang kerja bangunan saja, yang kerja motong-motong kayu ya, motong-motong besi ya, sampai-sampai ngelas itu matanya pun sampai shot tuh, bukan keringat. Ini hati-hati, ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seseorang berani memperkerjakan seseorang itu, maka harus dibayar sebelum keringatnya itu kering. Kalau perjanjiannya tiap bulan, maka harus dibayar sebelum awal bulan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aduh, ini. Mana ada pelaku usaha di sini mana? Ada? Oh, sembunyi pula. Gitu ya Allah ya Karim. Wah, enggak katanya sekarang Pak Ustaz. Malah kebalik. Kamu apa? Karyawanku kasbon. sebelum kerja aja udah dia minta duluan, ya udah aku kasih katanya gajinya. Ya Allah ya Karim. Ada yang seperti itu juga kan? Ada banyak. Ya. Nah ini sebagai pengingat ya bagi pelaku-pelaku usaha ya yang suka telat-telat memberikan ujrohnya kepada pekerjanya ya melalui hadis ini teringati ya jangan sampai malah ditanyain Pak Bos gajiku belum dibayar. Ya Allah ya Karim, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu ajrahu wa huwa fi amalihi dan perlu diketahui Bapak Ibu ya. Ini urusan kerja ini. Kenapa sih harus jelas urusan kerja? Oh dunia harus jelas gitu. Kan selama ini kita mencari dunia agar kita sejahtera. Wa'lamu kamu harus memberikan kepada pekerja itu dengan jelas ketika kamu memperkerjakan seseorang itu kamu kerja ini ujrahu buruhannya nominalnya sampaikan kepada dia di saat dia sedang bekerja atau sebelum dia melakukan pekerjaan. Nah saya tahu kalau seandainya kamu kerja nanti aku kasih ujrohnya gajinya ya UMR misalkan atau UMK ya UMK berapa sekarang? Ini ada UMK nggak di sini? UMK udah sampai tembus 53. Nah orang harus tahu pekerjanya ya. Jadi kamu kerja di sini nanti aku gaji kamu 1 bulan 5,3. Ya. Tahu tuh. Kemudian kerjanya yang bagus. Itu Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau enggak kerja jangan minta gaji. Nah, tapi sekarang makan ada juga yang sedang kesulitan. Pak, tolonglah saya bisa kerja di sini. Bapak nggak usah bayar segala macam sekian kayak orang. Sing penting aku bisa makan. Alhamdulillah. Ada kan yang seperti itu? Ada. Ya, Bapak Ibu jamaahnya rahmati Allah. Oh, udah kalau kayak gitu kalau kamu ngomongnya seperti itu, udah kamu tak usah kasih duit, kasih makan aja lah. Ya, ini sebagai pengingat Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya bagi
seluruh para pekerja. Kenapa kemarin ini nyambung berarti ya? Kenapa kemarin kan hari buruh? Hari buruh. Ini hadisnya langsung di sini ada. Kenapa mereka para buruh-buruh itu minta dinaikkan? Ya enggak? Karena mereka pengen kejelasan. Padahal sudah jelas juga itu. Ya kan? Gajinya udah 5,3 tapi minta naik terus. Kenapa minta naik terus? BBM juga naik. Ya enggak? Bahan pokok naik, segala naik. Jadi 5,3 itu kalau dikalkulasikan dengan pengeluarannya sisanya berapa, Bu? Nggak ada sisa. Tapi masih hidup kan? 5,3 juta nggak ada sisa. Tanya kenapa nggak ada sisa? Oh, pakai angsuran. Dapat 5,3 ya. Rokok sehari 2 bungkus. Ya enggak? Bensin sehari katakan 20.000. Ya. Uang jajan untuk anak-anak, untuk istri, masak dan lain sebagainya. Belum angsuran 4 juta. Habis itu. Ya. Makanya minta naik lagi. Ya, itu urusan mereka. Sing penting barokah. Toh kata nyatanya kita sampai saat ini masih hidup. Ya, alhamdulillah. Ya, penting ibadah jalan ya. Yang kita perlukan ada ya. Itu namanya berkah. Utu al-ajra ujruhu qabla ay yakhifa urquhu wa'lamu ajrahu wa huwa fi amali. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ya, mudah-mudahan dengan 3 hadis ini kita sama-sama termotivasi. Yang pertama tadi ya 70.000 umat Rasulullah masuk ke surga dalam keadaan tanpa hisab. Kemudian bila ada musibah ya ucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita sebagai pelaku usaha bos, maka bayarlah gaji karyawannya sebelum keringatnya kering. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.